Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali dalam IDX Second Session Closing. Dan tadi sudah sedikit diinformasikan bagaimana kemudian proyeksi dari indeks harga saham gabungan dan juga tadi sejumlah sektor begitu ya, yang dilihat juga apakah kemudian masih akan cukup positif melanjutkan penguatan seiring dengan menghijaunya indeks harga saham gabungan yang ditopang oleh beberapa sektor, ada properti konstruksi dan juga sektor keuangan. Nah ini Pak David masih bersama kami? Siap. Ya, Pak David, ini sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan saham-saham pilihan atau saham rekomendasi Anda, sudah ada pertanyaan yang masuk ini, Pak David. Yang pertama dari Bapak Frans Suyitno, selamat sore, dari Surabaya. Katanya punya INTP di harga 12.000 per saham. Apakah kenaikannya masih bisa lanjut dan sebaiknya take profit di berapa ya? Ini ditujukan ke Pak David langsung. Untuk INTP sudah punya di 12.000 Pak David, Pak Suyitno. Oke, baik Mas. Ya. Untuk INTP memang dia ada gap di 11.600. Oke. Cuma saya merekomendasikan saham ini karena memang dari technical khususnya dilihat dari Bollinger Band tuh dia udah masuk kembali di lower Bollinger Band kan. Kalau untuk kemarin masih di bawah, terus sekarang udah masuk, makanya saya rekomendasikan salah satu saham ini. Jadi untuk resisten terdekatnya di 11.600. 11.600. Kalau untuk menuju 11.200, menurut saya sih nggak susah lah ya, gampang menurut saya sih. Itu bisa tercapai. Nah, setelah lewat dari 11.600, mungkin resistennya itu di 12.700. Jadi untuk menuju 12.000 nggak susah lah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah level di 12.700. Oke, jadi ada dua level resisten. Yang pertama di 11.600, kemudian juga resisten kedua di 12.700. Sementara Pak Frans sepertinya butuh sedikit saran, Pak David. Jadi apa yang kemudian harus dilakukan oleh Pak Frans di tengah kondisi harga sahamnya saat ini? Di hold dulu saja kah? Ya, saya setuju di hold dulu. Kita tunggu setelah di 11.600 nanti itu dia tuh akan bergerak tuh di dalam rentang 11.600 sampai 12.700. Oke. Jadi di hold dulu aja. Oke, di hold dulu begitu ya untuk Pak Frans tadi karena resistennya ternyata masih ada cukup jarak begitu ya ke 12.000, 11.600 dan juga resisten kedua di 12.700. Sepertinya masih ada level resisten berikutnya yang masih harus ditunggu untuk mulai melakukan take profit jika memang acuannya tadi di 12.000 per saham. Semoga menjawab pertanyaan dari Anda Pak Frans. Dan kemudian Pak David, ini juga saya ingin ada yang bertanya juga ini ternyata dari Bahri di Jakarta. Ini sepertinya spesifik sekali pertanyaannya untuk sektor-sektor perbankan. Pak David, ada BBRI ditanyakan, kemudian BBNI, BMRI, dan juga BBCA untuk minggu ini. Mungkin kita ke yang pertama dulu begitu ya, satu-satu ada Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Sudah punya di 5.500, Pak David. Apa yang harus dilakukan untuk saham BBRI? Kalau untuk BBRI, itu di 5.500 ya. Ya. Kita lihat dari teknikalnya sih setelah penutupan hari ini itu di resistennya berikutnya itu di 3490. Oke. Nah, di 3490 setelah itu mungkin resisten yang agak jauh ya itu di 3.800. Oke. Kalau menurut saya sih saham BBRI ini kan memang dia paling kena, salah satu bank yang paling kena terdampak COVID karena COVID ini membatasi aktivitas ekonomi sehingga khususnya UMKM itu terdampak besar ya, terdampak besar. Namun kalau untuk jangka panjangnya sih seiring dengan perbaikan fundamental, seiring dengan stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah khususnya ke bank-bank, mungkin bank-bank himbara, saya rasa sih ya mungkin dalam jangka panjang sih 5.000 masih bisa tercapai, Mas. Oke, jangka panjang 5.000 masih bisa tercapai meskipun ini sepertinya masih cukup lebar sekali begitu ya Pak David jaraknya ya. Saat ini resisten 1 masih di 3.490, kemudian resisten keduanya di 3.800, sepertinya masih butuh bersabar untuk Pak Bahri di Jakarta untuk BBRI. Sementara selain BBRI ada Bank Negara Indonesia atau BBNI punya di 4.830 ini Pak David. BBNI apakah kemudian
serupa juga pergerakannya dengan BBRI? Kedua saham ini memang ada pergerakan yang memiliki kesamaan pergerakan ya. Hmm. Kalau tadi dimilikinya di 4.800 ya. Iya, 4.830. Saya rasa default sih Mas ya. Karena kan pertama kan udah lewat. Hmm. Kemudian juga jangka menengah juga masih menjanjikan lah BBNI ya. Dan ini kan juga salah satu bank yang PBV-nya paling murah. Oke. Ini salah satu bank yang PBV-nya paling murah sih, masih di bawah 1 nih. Oke, PBV Jadi betul, masih layak lah untuk dipertahankan. Oke, masih layak untuk dipertahankan. Tapi sepertinya Ya. untuk minggu ini saja, adakah kemudian level yang bisa diperhatikan? Karena sepertinya Pak Bahri butuh cepat begitu ya di minggu ini. Oke, kalau memang dia itu untuk resisten berikutnya itu di 5175 Pak. Oke, 5175. Iya. Kemudian setelah itu resisten berikutnya di 5375. Oke, 5175, 5375. Ini berarti mengkonfirmasi bahwa trennya masih akan terus menguat, Pak David. Untuk BBNI. jangka menengah ya, tapi untuk jangka pendek memang kita juga melihat kondisi pasar dan ya kondisi ISG secara umum kan. Oke, baik. Jadi menengah terkonfirmasi iya, tapi jangka pendek sepertinya belum. Resisten 1 di 5175, resisten kedua di 5375. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bahri terkait BBNI. Sementara masih dari sektor perbankan, ada Bank Mandiri atau BMRI di level 5.900. Ini ternyata portofolio untuk Bank Mandiri, Pak David? Untuk Bank Mandiri itu resisten berikutnya di 6.000. Oke. 6.000. Jadi ada kemungkinan dia akan menuju ke sana dulu sebelum dia konsolidasi. Oke. 6.000 sebelum menuju konsolidasi. Lantas dengan posisi di 5.940, apakah kemudian cukup bijak untuk segera direalisasikan jika memang sudah tembus ke level 6.000, Pak David? Kalau menurut saya sih lebih baik di hold aja ya. Kan mungkin ini kan baru-baru beli nih dengan harapan gain-nya cukup tinggi kan. Dan yang kedua ini ya salah satu big cap dan dalam jangka menengah juga indeks masih baik lah ya kan. Menurut saya sih lebih baik di hold saja. Oke, di hold dulu untuk opportunity yang lebih tinggi atau gain yang lebih tinggi seiring dengan proyeksi indeks yang sepertinya masih cukup positif begitu ya untuk Bank Mandiri resisten 1 di 6.000, Pak Bahri. Semoga dapat menjawab pertanyaan Anda. Sementara satu emiten perbankan lainnya ada Bank Sentral Asia yang juga ditanya bagaimana kemudian BCA hingga 1 minggu ke depan atau mungkin ada sedikit waktu menengah di mana Pak Bahri punya di 2.900, Pak David? Untuk level 2.900 ini menurut saya ya cukup tepat ya pada masuknya ya. Karena sekarang juga udah close di 30 ribuan kan. Ya. Saya rasa nanti dia akan lama bergerak atau konsolidasi itu di sekitar 31 ribuan, Pak. Oke, konsolidasinya justru akan di level 31 ribuan begitu ya? Iya. Oke, jadi ditahan dulu saja? Ditahan dulu saja. Oke, ditahan dulu saja Pak Bahri untuk Bank Sentral Asia atau BBCA. Tadi jawaban dari Pak David langsung untuk Anda, semoga bisa menjawab dan membantu untuk arahan investasinya di pekan ini. Sementara itu Pak David, kita bergeser kembali ke saham-saham pilihan atau saham rekomendasi Anda. Tadi INTP sudah sedikit kita ulas begitu ya, sementara ada 3 emiten lainnya, ada Pakuan Jati atau Pewon, kemudian Bank Tabungan Negara atau BBTN, dan juga BTPS atau BTPN Syariah. INTP sudah kita bahas, sementara Pakuan sendiri, apa kemudian ekspektasi atau proyeksinya terhadap emiten satu ini? Dengan masih diizinkannya mal buka, ya kan, saya merasa ini sentimen yang baik ini untuk Pakuan kan. Artinya kalau kemarin memang mal sudah dibuka, ya, dan sekarang pun akhirnya nggak ditutup kan, tetap dilanjutkan dibuka kan, meskipun walaupun tetap dibatasi. Jadi saya rasa dalam jangka menengah masih baiklah untuk Pakuan. Oke, masih baik untuk Pakuan. Adakah level terdekat seperti yang lain untuk Pakuan itu level resisten terdekatnya itu di 400.
Oke, resisten terdekat di 400 begitu ya. Masih menarik untuk Pewon. Sementara Pewon tadi dilihat juga masih cukup prospektif seiring dengan masih dibolehkannya beroperasi. Kemudian selain Pewon, saham rekomendasinya juga tadi menyertakan BBTN atau BTPS. Ini selain emiten-emiten perbankan yang sudah kita ulas tadi begitu ya Pak David. BBTN, apa kemudian yang bisa kita cermati? Oke. Kalau saya lihat untuk keempat saham big cap yang sebelumnya itu dia udah berhasil nutup gap di hari Kamis dan Jumat ya. Oke. Nah, sementara untuk BBTN ini masih ada gap tuh Hmm. di 1405. Nah, saya expect sih ini masih bisa melanjutkan ke area sana, Mas. Oke, masih ada ke area sana, gapnya di 1405 untuk BBTN, jadi masih arahnya terkonfirmasi ke sana begitu ya BBTN. Apakah kemudian cukup cukup pas ketika kita memang melakukan akumulasi pembelian kembali? Saya rasa iya, dilihat dari indikator Bollinger Band dia juga udah masuk ke di atas lower band lagi. Oke, baik. Jadi ini sepertinya sudah boleh begitu ya, bisa menjadi opsi untuk melakukan akumulasi beli untuk BBTN seiring tadi dengan salah satunya Bollinger Band yang menjadi indikator utama untuk Bank Tabungan Negara gap di 1405. Sementara satu emiten perbankan lainnya ada BTPS yang juga masuk dalam saham pilihan atau rekomendasi dari Pak David. Apa kemudian yang bisa kita perhatikan dari BTPS? Nah, kalau untuk chartnya BTPS ini mirip dengan BBTN nih. Dia baru hari ini masuk di menembus lower bandnya Bollinger Band dan masih ada gap yang cukup tinggi tuh, cukup besar tuh, yang belum ditutup oleh BTPS. Jadi saya pikir sih besok masih bisa melanjutkan kenaikannya. Oke, besok masih bisa melanjutkan kenaikan untuk BTPS. Tadi ternyata indikator chartnya masih kurang lebih sama dengan BBTN begitu ya, sehingga masih cukup menarik juga untuk bisa diperhatikan. Baik, tadi ada INTP, Pewon, BBTN dan juga BTPS yang masuk dalam rekomendasi di hari ini langsung dari Pak David. Dan Pak David, masih ada sejumlah pertanyaan lainnya yang sudah masuk ke IDX Channel ini, terutama dari para pemirsa. Nanti kita akan coba ulas bersama, dan pemirsa jangan beranjak di tempat Anda, kami segera kembali usai jeda.